saudaranya karena tidak bisa hadir. Puji Tuhan, firman Tuhan singkat saja karena sudah di bimbingan pranikah saya sudah berikan materi-materi cukup banyak. Ada 10 pokok. Puji Tuhan bisa selesai. Jadi saya nggak punya utangnya. Sekarang kita akan melihat kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam prosesi pemberkatan nikah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ini keluarga pertama di dunia yang dibentuk oleh Tuhan sendiri, yaitu Adam dan Hawa. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 saya bacakan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah rumah tangga yang ditetapkan oleh Tuhan. Tujuannya apa ya secara khusus buat Mercy dan Ririn? Supaya jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang ada, kita bisa membangun keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan ketetapan dalam membangun rumah tangga dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun tersebut menjadi baik. Tadi firman Tuhan berkata sungguh amat baik. Demikian untuk kebaikan manusia. Jadi rumah tangga ini bukan karena Mercy sama Ririn cinta terus mereka menikah, tidak. Keluarga rumah tangga itu Tuhan yang membentuk. Dari sejak awal Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, mereka dijadikan pasangan suami dan istri. Jadi pernikahan ini adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Rumah tangga terjadi karena Tuhan yang mempersatukan. Yang dipersatukan Allah adalah laki-laki dan perempuan. Ini pas ya. Karena Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Harun, bukan ya. Pernikahan yang pertama yang disatukan oleh Tuhan adalah monogami. Artinya satu laki-laki dan satu perempuan. Pernikahan Kristen tidak mengizinkan poligami, apalagi poliandri ya. Yang kedua, dua-duanya adalah anak Tuhan. Mercy sudah percaya Yesus, Ririn juga setia beribadah di gereja Pentakosta Maus. Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Yang ketiga, pernikahan Kristen tidak mendapat tempat kepada guna-guna, ilmu hitam, segala macam okultisme. Waktu pranikah ya, saya sudah tanya Mercy, Ririn pernah terlibat okultisme, ilmu hitam? Tidak. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sampai maut memisahkan, tidak boleh bercerai di pernikahan Kristen. Apapun yang terjadi nanti, Mercy sama Ririn harus tetap di dalam Tuhan. Sekali dipersatukan Tuhan, tidak ada yang boleh mencerai. Ayat 28, membangun rumah tangga itu harus melalui proses diberkati dulu. Proses ini ada 3 pengertiannya. Aspek rohani, yang pertama diberkati melalui upacara gereja, seperti yang sekarang kita saksikan bersama. Pemberkatan dilakukan di dalam ibadah pemberkatan pernikahan yang kudus dalam naungan gereja yang resmi. GPDI diakui oleh negara, Bapak Ibu. Ada badan hukumnya.
jadi resmi. Yang kedua, aspek hukum pernikahan juga dicatat di dalam catatan sipil. Nanti setelah ini akan dicatat. Yang kedua, artinya diakui oleh negara pernikahan ini. Dan yang ketiga, aspek jasmani. Pernikahan itu tidak cukup hanya dilakukan karena cinta saja, Mercy cinta Riri, Riri cinta Mercy. Tetapi seorang pria yang sudah mengambil keputusan masuk dalam rumah tangga, dia harus berani menjamin kebutuhan keluarganya. Mercy tanggung jawabnya besar, harus menjamin kebutuhan jasmani keluarganya. Apalagi nanti kalau sudah dikaruniai anak putra putri oleh Tuhan, harus Mercy kepala keluarga. Yang ketiga, beranak cucu dalam rumah tangga muncul setelah diberkati secara resmi. Jangan terbalik Bapak Ibu. Sudah ambil duluan baru diberkati. Terbalik. Tuhan berkata diberkati dulu, baru muncul perintah beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini perintah Tuhan. Dalam iman Kristen menolak kumpul kebo, perzinahan tidak ada di dalam iman Kristen. Jadi harus diberkati secara resmi di gereja, baru menjadi suami istri yang sah. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Nanti Mercy sama Riri, kalau Tuhan berikan anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan yang harus dididik, dirawat dengan baik. Yang keempat, di dalam menjalani rumah tangga, suami istri harus bekerja sama. Mercy, Riri harus rajin dua-duanya, jangan malas. Suami istri harus saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Yang terakhir ya, ayat 31 tadi kita baca. Tuhan menghendaki agar rumah tangga yang dibangun itu baik keadaannya. Bahkan firman Tuhan berkata sungguh amat baik. Artinya apa? Jika tidak baik, suami istri harus koreksi diri, harus segera bertobat. Karena Tuhan menjadikan rumah tangga itu sungguh amat baik. Berarti kalau tidak baik ada yang gak beres. Cepat-cepat koreksi diri suami atau istri. Yang kedua, kalau menginginkan keadaan yang baik, harus menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kasih Kristus harus ada di dalam keluarga Mercy dan Riri. Puji Tuhan, sebagai penutup, sebagai kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, jika kita membangun rumah tangga mengikuti seperti ketetapan yang Tuhan berikan, 5 hal tadi sudah saya jabarkan, maka rumah tangga kita yang dibangun pasti akan baik keadaannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam proses perkataan pernikahan kudus. Mercy sama Riri boleh berdiri. Yang menyaksikan. Saudara Mercy Tando, apakah saudara bersedia menerima saudari Riri Kurniati Ningsih sebagai istri saudara yang sah? Ya, saya bersedia. Dengar Bapak Ibu? Baik, boleh dikasihkan kepada saudari Riri. Pertanyaan yang kedua, saudari Riri Kurniati Ningsih, apakah saudari bersedia menerima saudara Mercy Tando sebagai suami saudari yang sah? Ya, saya. Ya, puji Tuhan. Kita sudah saksikan dan dengarkan bersama bahwa kedua calon mempelai sudah menyatakan saling menerima menjadi pasangan suami dan istri. Selanjutnya, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan dan menjadi saksi tentang janji nikah yang akan diucapkan oleh kedua calon mempelai atau ikrar janji setia pernikahan. Baik, boleh diberikan kepada Mercy. Saling berhadapan, saling berjabat tangan ya. Dekat-dekat gak usah jauh-jauh ya. Yang pertama, calon mempelai pria akan mengucapkan janji nikah terlebih dahulu